akorolan lamun ngaku sapa si wong oleh ngaku bibayin kelawan ngedol bibayin kelawan ngedol bibayin kelawan ngedol au hibatin atawa kelawan hibah au hibatin atawa kelawan hibah wa qabdin lan qabad wa ibadin lan gegemaken wa ibadin lan gegemaken walau aqarra lan lamun ikrar andai kata seseorang ikrar mengakui bibain telah menjual au hibatin atau telah menghibahkan, telah memberikan waqobdin dan juga dia telah waqobdin dan waibadin dan dia juga sudah menserah terimakan. Qobdin apa qobdin menerima, waibadin dan menyerahkan, sudah menyerah terimakan. Ba'daha sesudah itu. Tiba-tiba padda'a fasadahu, padda'a maka ngaku sapa si wong, padda'a maka ngaku sapa si mukir, padda'a maka nuli ngaku sapa si mukir ba'daha fasadahu ing rusake muqarbeh moko fasadahu ing rusake muqarbeh lam yukbal mangka ora den terima, lam yukbal mangka ora den terima opo lam yukbal mangka ora den terima opo ikrar fi da'wahu ing dalem pengakuane si mukir beda wa dalam pengakuane si mukir atau dalam dakwaane si mukir fasadahu ing rusake muqarbeh fasadahu ing rusake muqarbeh. Nah, fasadahu ing rusake muqarbeh. Lihat ulangi lagi. Walau aqarra andai kata seseorang berikrar bibain telah menjual ya. Bi an qala qad bi'tu 'abdi min fulanin. Seperti ia berkata saya sudah menjual hamba saya dari si fulan, saya telah menjual hamba saya. Jadi dia sudah berikrar bahwa hambanya itu sudah dijual kepada si fulan. Au hibatin ay walau aqarra bihibatin, atau dia sudah mengakui mengenai hibah. Wa qabdin dan juga si hibahnya itu sudah obat, sudah diserahkan. Bian qala, tulis contohnya ya. Bian qala wahabtu 'abdi li fulanin wa qad qabadahu. Wahabtu 'abdi li fulanin wa qad qabadahu bi idzni. Seperti begini contohnya, saya sudah menghibahkan hamba saya kepada si fulan. Wa qad qabadahu, dan si fulan juga sudah menerimanya. Bi idzni, atas izin daripada saya. Nah, ini permasalahannya tiba-tiba padda'a, apa pada itu? Si mukir itu tiba-tiba padda'a, apa pada? Tiba-tiba dia mengklaim ya, tiba-tiba dia mengakui fasadahu akan rusaknya muqarbeh, rusaknya apa yang telah dia hibahkan. Oh, saya itu ini hamba ini masih milik saya. Kenapa? Karena ketika saya menjualnya itu ijabah jual belinya tidak sah, begitu kan ya. Kurang lagi fada'a, kemudian dia mendakwa mengklaim bahwa fasadu rusaknya muqarbeh, barang yang dia ikrarkan muqarbeh itu ya. Ini hamba itu masih milik saya, karena ketika dijual itu jual belinya tidak sah. Pertanyaannya, apakah ucapan klaim dakwaan daripada si mukir itu bisa diterima? Jawab lam yukbal fi dakwahu, maka tidak diterima si mukir aja
lam yuqbal maka dan terima sapa mukir kepada mukir ya tersebut. Lam yuqbal maka dan terima sapa mukir, maka si mukir itu tidak diterima fi dakwahu di dalam dakwaannya fasadahu mengenai rusaknya mukor. Jadi dia mengklaim bahwa jual beli saya itu dirusak, itu tidak diterima. Karena tidak diterima maka ya udah, berarti itu si hamba masih tetap milik siapa? Masih tetap milik mukor lah gitu. Contoh lain, Mang Romi misalkan menghibahkan motor ke Mang Hafid. Hafid, ini motor nih gitu ya. Kemudian Mang Romi itu ngomong, wahabtu motori li fulanin, misalkan saya sudah menghibahkan motor dan motor saya atau kendaraan saya roti, misalkan kendaraan saya kepada Mang Hafid, wa qad qabadahu biizni, dan Mang Hafid sudah menerimanya atas izin daripada saya. Jadi motornya ini dibawa oleh Mang Hafid. Begini, wahab itu saya memberikan gitu kan. Tiba-tiba Mang Romi itu mengklaim bahwa motor itu adalah motor Mang Romi, padahal sudah dihibahkan kepada mukorlah, kepada Mang Hafid. Dan dia mengklaim bahwa hibahnya itu tidak sah. Oh, hibahnya itu tidak sah gitu. Mengklaim bid'ahu di dalam rusaknya, maka lam yuqbal fi da'wahu fasadahu, maka dakwaan dia, pengakuan dia bahwa hibahnya itu tidak sah, itu hukumnya itu tidak diterima. Lam yuqbal fi da'wahu, lam yuqbal ay al mudai fi da'wahu fasadu biya. Kenapa tidak diterima? Wa in zanna wa in qala, ya. Wa in qala senajan ngucap sapa si mukir, wa in qala senajan ngucap sapa si mukir, aqrartu iqrar sapa ingsun lidhani kana nyanan ingsun, lidhani kana nyanan ingsun asyata ing sahe mukorbe, asyhata ing sahe mukorbe, meskipun dia mengklaim ataupun berkata bahwa saya itu berikrar karena saya menyangka itu adalah sudah sah, jual belinya sudah sah. Nah itu ya, li'anal isma karena satu mendengaran, ngaran jual beli atau ngaran hibah. Li'anal isma karena satu mendengaran, ai ismul muqarbah minal bai'i wal hibah, dipinuhannya ai ismul bai'i ai ismul muqarbah minal bai'i wal hibah. Li'anal isma karena satu mendengaran ai ismul muqarbah, karena satu mendengaran muqarbah indal itlaq indal malikane dan mutlakaken. Karena yang namanya menjual atau menghibahkan ini ketika dimutlakan, maka itu artinya ada jual beli yang sahih. Iku yuhmalu dan mahmulakeun apa ismun, iku yuhmalu dan mahmulakeun apa ismun ala sahih ingatase kang sahih gitu. Karena sesungguhnya yang namanya jual beli atau hibah ketika dimutlakan, maka insyirahnya pada jual beli atau hibah yang sah. Naam nggih benar, memang begitu. Naam nggih benar, betul ya. Naam nggih, tapi naam nggih lam yuqbal, naam nggih lam yuqbal, tapi in quti'a lamun dan pasti, in quti'a lamun dan pasti apa zahirul hali zahira tingkah, apa zahirul hali zahira tingkah bisyirkihi in qata'a lamun mesti, in qata'a lamun mesti apa zahirul hali zahira tingkah bisyirki kelawan bener si mukir. Memang betul, tapi jika kenyataan misalkan tingkahnya cukup memastikan kebenaran dakwaannya, ya,
In kotolan masih apa zahirul hali zahir tingkah bisin kelawan beneraya si mukir Badawiyin kaya bongkang bangsa alasan Badawiyin kaya bongkang bangsa alasan. Seperti orang itu adalah orang apa? Bukan orang hutan, orang yang berada di pedalaman, supaya suku Badui. Jalapin kang bodoh. Jalapin kang bodoh. Misalkan kata si Jaid itu adalah Badawiin, orang Badui, misalkan orang pedalaman. Jalapin yang bodoh. Ya, dia berkata bahwa motor saya itu adalah sudah menjadi milik si Bakar karena sudah dijual kepada Bakar. Tiba-tiba dia mengklaim bahwa jual belinya itu tidak sah karena tidak ada ijab qabul, dan dia tidak ngerti, disangkanya di dalam jual beli itu tidak harus ijab qabul, padahal dalam jual beli itu harus ada ijab qabul. Ya, dia mengklaim bahwa jual belinya tidak sah, sementara dianya itu adalah sebagai orang hutan, orang pedalaman yang bodoh. Jadi kalau orang bodoh mengklaim tidak ngerti rukun jual beli, bisa masuk akal enggak? Masuk akal. Makanya ketika orang yang mengklaim tidak sahnya jual beli itu adalah orang yang dipastikan adalah orang yang bodoh, ya, seperti Badawiyin, seperti orang pedalaman yang bodoh, maka payam bagi mangka seyogya opo qabulu kaulihi nerima ucapane Badawi, opo qabulu kaulihi nerima ucapane Badawi, karena orang Badawi makan dengar tata rukun-rukun jual beli. Si Badawi teh ikrar bahwa motor nate sekarang mah sudah dihibahkan, kepada siapa? Kepada Mang Bakar. Kadiana dia mengklaim bahwa motor itu adalah motor saya. Loh, kan sudah dikasihkan. Iya, tapi itu saya hibahnya itu tidak sah. Jadi dia mengklaim bahwa hibahnya tidak sah karena saya tidak ngerti. Sugan teh ayungan hibah teh tidak harus iqobah dan iqbal, itu kan belum saya serah terimakan. Nah, jadi dia mengklaim bahwa hibahnya itu tidak sah, dan dia memang adalah orang yang tidak ngerti, ya. Baru tahu itu karena sudah ketemu dengan Ustaz Romi misalkan itu. Kata Ustaz Romi yang namanya hibah itu harus ada ijab qabul, qabah dan iqbal. Nah, saya itu tidak ngerti waktu saya hibah, maka berarti hibah saya tidak. Nah, maka apakah ucapannya bisa diterima? Apa yang bagi qabulu awlihi, maka penting ucapannya harus diterima. Kama kaya barang kolakang nganti kaing mah. Kama kaya barang kolakang nganti kaing mah sapa sehuna guru kita. Wa horoja lan kejaba bibadin kelawan ikbad. Bibadin kelawan ikbad opoma barang lauk lawik tasoro lamun ngeringkas lawik tasoro lamun ngeringkas sapa si mukir al hibati ngatasé hibah. So terjemahkan wa kharaja dan keluar bibadi dengan perkataan ikbad. Tadi kan wa qabdin wa idbadin. Bila seseorang ikrar bibain telah menjual, nah, ya kita punya au hibatin wa qabdin wa ikbalin, dan dia telah menghibahkan juga sudah menyerah terima. Nah, maka keluar dari kata-kata sudah menyerah terimakan. Apa yang keluar? Apa mah barang lawit tasoro lamun ngaringkes sapa si mukir. Lawing tasoro lamun ngaringkes sapa si mukir. Ngaringkes nakana naon. Lawing tasoro lamun ngaringkes sapa si mukir. Alal hibati ngatasé hibah. Ai bi an qala tulis. Ai bi an qala mana tabilan itu. Ai bi an qala wahabtu kaza.
Bi'an qala wahabtuhu kada walam yaqul wa aqbadtuhu walam yaqul wa aqbadtuhu. Tulis ada ini. Kumaha bi'an qala seperti si mukir berkata, cek si mukir teh wahabtuhu kada, saya memberikan kepada Mang Bakar kada sekian gitu, atau kada anu saya telah memberikannya, saya telah memberi Mas Zaid kada motor ini, jadi motor ini saya berikan kepada Mang Bakar gitu ya. Dan itu cuma bilang wahabtuhu doang ya, cuma bilang wahabtuhu saja, walam yaqul wa aqbadtuhu ya, tulisnya. Dia tidak mengatakan bahwa sudah menyerah terimakan. Cuma perkataannya wahabtuhu kada, tidak ditambahkan dengan kata-kata wa aqbadtuhu, saya sudah menghibahkan motor ini kepada Mas Bakar. Dan dia si mukir tidak menambahkan dengan kata-kata dan saya sudah menyerah terima. Nah, walam yaqul wa aqbadtuhu. Maka bagaimana kalau begitu? Pala yakunu mukiron biqbadin, pala yakunu maka oranana sapa si mukir iku mukiron wong kang ikrar. Jadi bila dia hanya mengikrarkannya wahabtuhu wahabtuhu kada, saya sudah memberikannya kepadanya. Nah, kalau itu maka fala yakunu muqiron bi ikbadin. Dia hanya mengikrarkan hibah doang ya. Maka berarti dia belum mengikrarkan penyerah terimaan muqarrabah gitu. Karena dia baru berikrar, baru mengakui, baru hibah doang gitu ya. Fala yakunu maka oranana sapa si mukir iku mukiron, maka dia belum berikrar bi ikbalin kelawan ikbal. Fala yakunu mukiron bi ikbalin ayyuqalu fihi. Jadi berarti kalau ngomongnya baru sampai segitu mah, maka dia baru ikrar telah hibah, tetapi belum ikrar ikbad, baru belum ikrar penyerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pain kola maka lamun ngucap sapa si mukir. Pain kola maka lamun ngucap sapa si mukir. Malaka milkan laziman wa huwa ya'rifu makna zalika. Malaka ngamilik. Malaka ngamilik sapa si mukor laha ing ain. Ing ain milkan kelawan milik laziman kang tetep, milkan kelawan milik laziman kang tetep. Aibian kola wahabatu dabatilahu wa man lakaha milkan laziman. Wa man lakaha milkan laziman. Nah, misalkan begini, kata si Zaid, wahabtu dabati lahu. Dabati kita diartikan motor ya. Wahabtu saya sudah memberikan dabati motor saya lahu kepada Mas Bakar.
Wa man lakaha milkan laziman, dan mas bakar si muqallah ya sudah memilikinya dengan kepemilikan yang tetap. Nah, kalau ngomongnya menggunakan tambahan kata-kata wa man lakaha milkan laziman, maka itu sih berarti sudah sah iqrarna. Ya, kenapa? Karena pengertian wa man lakaha milkan laziman itu berarti seolah-olah menjelaskan bahwa hibahnya sudah ada khobar dan ikbat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa utai mukir iku yarifu ngawruhi sapa sing mukir. Iku yarifu ngawruhi sapa sing mukir. Makna zalika ing maknane mengkonon wa man lakaha milkan laziman. Karena maka ana sapa sing mukir iku mukiron wong kang ikrar bil ikbadi kelawan ikbad. Kalau dia menambahkan dengan kata-kata tadi wa man laka hamilkan laziman, maka berarti dia sudah berikrar mengenai ikbad. Kalau sudah ikbad ya berarti sudah luzum, ya sudah resmi. Jadi dia kalau sudah resmi maka jadi milik orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lan iku tetep padha si mukir tahliful muqarlah utawi menyumpah muqarlah. Tahliful muqarlah utawi nyumpah muqarlah. Tetapi berhak bagi si mukir untuk menyumpah kepada si muqarlah. Seksi jayate saya sudah memberikan motor ini kepada Mas Bakar. Nah gitu ya. Kemudian kesininya Jaid mengakui bahwa motor itu adalah masih milik Jaid karena hibahnya itu tidak sah gitu kan. Nah, ketika tadi dijelaskan ketika si mungkin mengakui bahwa hibahnya tidak sah, maka itu lam yuqbal fi da'wa, maka si mungkin tidak boleh diterima di dalam dakwaannya gitu. Jadi yang menang tetap adalah muqarlah, tetapi bagi si mukir boleh atau berhak untuk menyumpah kepada muqarlah. Sah muqallana Mang Bakar sok disumpah, Bakar sok mana sumpah misalkan bahwa hibah ini adalah benar-benar sah, tidak rusak ya gitu. Walau lan iku tetep pada si mukir tahliful muqallah utawi nyumpah si muqallah annau bahwa sesungguhnya muqarbeh ternyata hibah teh atau baik teh annahu ingsa temane muqarbe iku laisa oranana opo muqarbe iku fasidan lang rusak. Disumpah si muqarlahna gitu ya bahwa muqarbeh nate adalah tidak fasid. Ya, bersumpah si muqarlah teh. Sama muqarlahnya Bakar demi Allah dan berhasil bahwa hibahnya sudah sah karena sudah ada ijab qabul, khobar dan ikbal. Liim kanima, kenapa harus disumpah liim kanima? Karena kongange barang yadangi kang ngadawa sapa sing mukir ikma. Liim kanima karena kongange barang yadangi kang ngadawa sapa sing mukir ikma. Karena dakwaan daripada si mukir itu mungkin benar. Maka ya sebagai solusinya si muqallah harus bersumpah. Wala tuqbalu lan ora dan terima opo bayyinatu saksine mukir. Nah, kalau si mukir punya saksi itu tidak bisa dimenangkan, saksinya tidak boleh diterima. Tetap yang dimenangkan adalah si muqallah, cuma si mukir berhak menyumpah itu aja. Wala tuqbalu lan ora dan terima opo bayyinatu saksine si mukir li annahu karena saat temen mukir ku kadzaba ngoroatan sapa si mukir haing bayinah biqrarihi kelawan iqrare si mukir. Tadi kan si mukir si muqallah harus bersumpah sok atuh Bakar muqallah namun memang hibahna teu fasid mah kamu bersumpah gitu kan. Tiba-tiba si Bakar atau si muqallah dia nggak mau gitu, tidak mau bersumpah ambung sumpah, maka saya tidak mau bersumpah.
Pak Inna kana makalah menukul makalah membangkang sapa mukorlah disuruh sumpah teh mungeun. Pak Inna kana makalah membangkang sapa mukorlah lamun si mukorlahnya temang bakar teh mungeun sumpah. Halafa maka sumpah sop hulipa maka hulipa halafa maka sumpah sopal mukiru kang ikrar. Maka yang sumpahnya adalah si mukil. Lamun si mukorlahnya tidak mau bersumpah, maka hak bersumpah itu dikembalikan kepada si mukir. Maka si mukir bersumpah annahu ing satemene mukorbe annahu ing satemene mukorbe iku apa ya? Iku kana ana pemukorbe iku fasidan kang rusak. Cek si jahit teh demi Allah bahwa jual beli saya itu rusak, atau demi Allah bahwa hibah saya itu rusak karena tidak ada qobat ikbannya ya karena wa batolalan batal wa batolalan batal wa batalan batal wal bai'u wal hibatulan hib badal. Nanti jual belinya menjadi batal atau hibahnya menjadi batal. Apa sebabnya li'im mana? Li'annal yaminal mardudata li'annal yamina karena sesungguhnya sumpah al mardudata kang dan balikaken al mardudata kang dan balik apa artinya? Karena sesungguhnya sumpah yang dikembalikan tadi kan yang harus bersumpah siapa? Si mukorlah. Karena mukorlahnya itu tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan, dimardudkan kepada siapa? Kepada sumpah yang dikembalikan iku kal ikrori kayak ikror. Ini sama dengan ikror. Iku kal ikror kayak ikror. Jadi seolah-olah si bakal itu dengan tidak adanya dia mau bersumpah, seolah-olah dia berikrar bahwa memang benar si hibahnya itu adalah rusak, si baiknya itu adalah rusak itu. Iku kal ikrari kayak ikrar dik. Walau qalalan la mengucap sapa si mukir hadza li Zaidin bal li Amrin. Hadza utawi kimal iku li Zaidin milik Mas Zaid. Cek si mukir teh ieu barang teh milik Mas Zaid. Hadza baju ini teh atau rumah ini teh adalah milik Mas Zaid. Tapi ditambahan bal li Amrin balik kadoe Mas Amar. Melainkan milik Mas Amar gitu. Ditambah dengan kata bal li Amrin. Aw ghasabtu min Zaidin bal min Amrin. Saya menggosap min Zaidin bal min Amrin. Wasul limalan dan pasrahkan apa mukorbe li Zaidin maring Mas Zaid. Wasul limalan dan pasrahkan apa sinten apa mukorbe li Zaidin maring Mas Zaid. Sawaun iku pada uga pola wasulima ta sulima ya. Jangan pakai wawu. Sulima maka dan pasrahkan apa mukorbe li Zaid kadue Mas Zaid. Sawaun pada uga sawaun iku paduka qala utawi entang ngucap sapa si mukir zalika ing mengkon-mengkonon bal zalika ing mengkon-mengkonon apa bal dari Amrin muttasilan hal yang muttasil bima kelan barang qabla sadurunge zalik aumun fasilan atau kang mun fasil anhu saking ma qablahu. Terjemahkan. Mada walau qala bila seseorang berkata ya. Si Khalid berkata, kata Khalid hadza li Zaidin bal li Amrin. Kata Khalid ini rumah teh atau ini baju teh adalah miliknya Mas Zaid. Bahkan bal li Amrin bahkan miliknya Mas Amar. Satu tak. Jadi ngomong-ngomong Zaid tapi kemudian ngomong-ngomong Amar.
rumah ini, hadza barang ini adalah milik Mas Zaid melainkan milik Mas Amar. Pertanyaannya itu jadi barang jadi milik siapa itu? Hah? Cekrometer. Barang pulpen ini milik Mang Hafid melainkan milik Mang Rifai. Ayah milik siapa itu bila ada barang itu? Nah ternyata di sini katanya sulima li Zaidin, maka barang itu harus diserahkan kepada Zaid karena Zaid yang lebih dulu. Tuh sulima li Zaidin, maka barang harus diserahkannya kepada Zaid. Sawa'um qala zalika, baik si mukirnya itu mengatakan bal itu mutasil ataupun munfasil, paham ya? Atau wakil walau qalaha ghasabtu min Zaidin bal min Amrin, saya menggosapnya dari Mas Zaid melainkan dari Amar. Itu barang milik siapa tuh? Zaid. Sulima li Zaidin, maka barang harus diserahkan kepada si Zaid. Baik mengatakan bal itu mutasil seperti ghasabtu min Zaidin bal min Amr, itu mutasil ya. Atau apa munfasil teh? Terpisah seperti mana contohnya? Ghasabtu min Zaidin ngopi heula gitu nya. Itu tah. Kamu teh sini teh mah ngalodi heula gitu. Bal min Amrin eta teh munfasil tuh. Maka barang tetap menjadi milik Mas Zaid. Wa in tolak. Oh, apa tolak? Meskipun lama, wa in tolak lan sanajan suwe. Apa zamanu, zaman meskipun zamannya itu lama, ngalodri heula, ngalotek heula gitu. Awe merasa pedes-pedes gitu ya. Dasar dikasih tangan awe mah gitu. Tak membuka pemajikan tong diberi duit gitu. Ame punya tangan gitu. Wa in tolan sanajan suwe apa zamanu, zaman lim tina rujuk karena kacegah ngarujuk an dikori saking ikrar, karena tidak diperkenankannya merujuk dari sebuah ikrar. Karena kalau dia mengatakan hadza li Zaidin itu berarti sudah ikrar. Kalau bal li Amrin seolah-olah merujuk. Apa merujuk itu? Ya merujuk, merubah gitu, merujuk, menarik kembali. Nah itu tidak boleh dalam merujuk, itu menarik kembali. Jadi tetap barang milik sahabat Zaid dan diakukan ke Mas Zaid. Ada ikrar satu ikrar bihaqi adamiyin kelawan hak adami. Terus saya tahu kumaha tabak Amri disebut-sebut ini adalah milik Zaid melainkan milik Amar. Bagaimana dengan amarnya? Wa gurima lan den tempuhi wa tawagoroma mangat lan nemponi wa goroma lan nemponi sinten si mukir badalau inggan dine mukorbeh badalau inggan dine mukorbeh li Amrin kadue Mas Amrin, tetapi kewajiban bagi si mukir untuk mengganti badalnya mukorbeh kepada, untuk memberikan badalnya atau penggantinya mukorbeh kepada Amar. Berarti ke depan jadi pulpen, kata si mukir pulpen ini milik Mas Zaid melainkan bakar milik siapa ini pulpen ya, maka sulli mali dia harus diberikan kepada Zaid. Terus si amarnya gimana? Oh, wa gharrama badalahu li Amrin, si mukir wajib memberikan badalnya kepada Amrin sebagai gantinya, maka dia wajib ngasih sesuatu kepada Amrin. Wallahu a'lam bishawab.